kalau misalnya para polisi ini dikasih naik pangkat, rakyat yang terluka dikasih apa? Ya kan? Afan Kurniawan keluarganya udah diberikan rumah. Oke, nyawanya tapi bisa dikembalikan. Nyawa tidak bisa dikembalikan. Itu tadi yang poinnya. Maksud saya memang ketika melihat situasi seperti ini sebenarnya banyak public figure, pemerintah, pejabat itu yang menolak untuk ngomong di depan umum gitu, ada ketakutan. Nah, jangan juga misalnya ada kebijakan yang menurut pemerintah itu baik, tapi menurut masyarakat juga ini tidak penting. Menangani demo itu saya kira hal yang biasa. Bukan hal yang luar biasa. Ya. Cuma memang Oke, kita tidak bisa memungkiri di puncak demo itu ada sedikit tensi yang cukup panas antara masyarakat dengan kepolisian. Dan di sini Presiden hadir dengan menaikkan pangkat dari polisi ya yang merupakan korban dari demo. Kalau Bang Jusri sendiri ngelihat tepat nggak itu dilakukan saat ini? Saya kira belum tepat. Niatnya baik tapi momennya yang belum tepat. Iya, momennya belum tepat. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa ada yang melayang nyawanya, kemudian juga ada teman-teman kita yang ada di daerah yang turun aksi kemudian mendapat perlakuan represitas dan brutalitas oleh pihak kepolisian. Misalnya kayak di Medan, kemudian juga sebelumnya itu ada di Tarakan, Makassar, di Bima, Mataram, Makassar. Nah, saya kira ini yang kemudian saya katakan perlu reformasi dan perbaikan institusi kepolisian, khususnya dalam menindak masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Mereka mestinya lebih inklusif, lebih humanis. Ketika misalnya ada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, setidaknya mereka ditemui untuk berdialog. Gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa apa yang disampaikan tadi oleh Presiden Prabowo terkait dengan menaikkan pangkat aparat, ya banyak masyarakat yang turun ke jalan dengan hati nurani untuk menyuarakan aspirasi rakyat, benar-benar murni, tapi mendapat perlakuan represitas dari pihak aparat malah dinaikkan pangkatnya. Gitu. Saya kira kurang bijak, masih kurang bijak gitu. Momennya yang belum tepat. Bang Iwan gimana? Kalau saya sependapat, memang itu agak kontraproduktif menurut saya, karena menangani demo itu saya kira hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Cuma memang Presiden harus kalau misalnya para polisi ini dikasih naik pangkat, rakyat yang terluka dikasih apa? Ya kan? Afan Kurniawan keluarganya udah diberikan rumah. Oke, nyawanya bisa dikembalikan. Nyawa tidak bisa dikembalikan. Itu tadi yang poinnya. Maksud saya memang mendorong reformasi Polri itu penting, memang. Tapi yang lebih penting, sangat substansial menurut saya, pemerintah ini perlu secara holistik memperhatikan kebutuhan masyarakat gitu. Jangan juga misalnya ada kebijakan yang menurut pemerintah itu baik, tapi menurut masyarakat juga ini tidak penting. Maksudnya itu perlu ada dialog juga sehingga tidak ada mispersepsi gitu. Tidak ada mispersepsi. Nah, makanya ke depan menurut saya agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga ditumpangi oleh para dalang mafia dan sebagainya itu, saya kira Presiden tugas utamanya adalah mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Tapi ada satu yang saat ini ya, ketika melihat situasi seperti ini sebenarnya banyak public figure, pemerintah, pejabat itu yang menolak untuk ngomong di depan umum gitu, ada ketakutan. Nah, sampai sekarang ini juga sebenarnya saya menunggu atau saya yang ketinggalan gitu, belum ada ya perwakilan organisasi masyarakat yang diterima DPR. Belum. Nah, itu karena begini, karena DPR itu ini kan sudah terlanjur takut kan menurut saya kalau yang di sini. Nah, tapi kalau kita melihat ke daerah-daerah seperti misalnya Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Jogja. Nah, itu aman saja. Kalau yang di Sulawesi Tengah itu saya sangat apresiasi pemimpin daerahnya. Mereka langsung datang
di tengah-tengah pendemo bikin lingkaran langsung diskusi. Artinya memang masalah represi itu akan muncul ketika ada komunikasi yang buntu, pasti akan terjadi. Nah, dari kemarin kan memang anggota DPR itu seakan tidak mau menemui, bahkan WFH. Sampai sekarang. WFH-nya sampai ke Singapura, Australia, Eropa. WFH-nya sampai ke luar negeri. Jadi, tapi ada juga yang kunjungan kerja. Tapi ada yang WFH sampai ke luar negeri itu maksud saya. Nah, inilah yang membuat masyarakat itu tambah marah. Ketika ada orang demo malah dia pergi. Ibarat kita marah-marah tapi yang punya rumah nggak ada gitu. Jadi kita ngomong sama siapa sebenarnya ini? Kita mau nagih hutang, mau nagih hutang, yang ditagih malah lebih galak gitu. Kalau Bang Yusri sendiri dari HMI sempat ada nggak sih ajakan mungkin dari DPR untuk duduk bareng? Karena sampai pecah seperti ini saya belum pernah mendengar. Kondisinya sebenarnya sama yang dikatakan tadi sama Bang Iwan, bahwa kalau di daerah-daerah, DPRD daerah bahkan bupati-bupatinya itu menemui masa aksi. Beberapa daerah itu yang kondusif karena diterima dengan baik. Gitu. Nah, kalau di Jakarta per hari ini, khususnya DPR RI, kami kan kemarin baru turun. Tidak ada satupun dari anggota DPR RI yang keluar untuk mengajak kita berdialog. Ya mungkin karena WFH. Karena memang sepi Senayan kemarin, padahal hari kerja. Atau Senin pagi Jakarta sepi. Nah, padahal sebenarnya udah ada arahan dari Presiden untuk segera menerima. Mungkin tunggu situasi agak kondusif dulu kali. Atau selesai masa WFH-nya dulu. Berarti selesai tanggal 4, berarti hari Jumat baru bisa. Libur panjang itu. Libur panjang lagi kan, berarti minggu depan. Tanggal 5, tanggal merah. Tanggal merah kan. Nah, padahal kan DPR RI ya satu-satunya legislatif yang akan efisiensi. Iya. Ya, tapi kan kemarin udah diturunkan. Ya. Beda dengan DPRD provinsi dengan kabupaten. Mereka kan efisiensi. Itu amputasinya besar. DPR RI malah dinaikkan kan. Itu. Nah, makanya saya katakan tadi bahwa perlu reformasi partai politik, karena perwakilan-perwakilan yang ada di sana ini kader-kader partai politik. Itu ada 8 perwakilan partai politik yang ada di sana. Tidak kompeten berarti? Ada yang kompeten, ada yang kurang, ada yang enggak. Tapi yang kompeten kayak ketutup sama yang heboh gitu kan. Iya, karena mungkin ditutupi oleh public figure yang sebelumnya profesinya public figure, kemudian masuk ke ini. Gitu. Nah, jadi memang dan juga yang perlu diperhatikan adalah relasi antara legislatif dengan eksekutif. Gitu. Jadi bukan kong kali kong. Iya, harus ada oposisi sebagai kan, gitu. Balancing, controlling gitu. Check and balance jalan. Checks and balance-nya mungkin jalan. ini efek